Ya, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Kami dari tim Yonsur mengikuti lomba hackathon dengan judul dari proyek kami yaitu otomatisasi info ketersediaan ruang IGD melalui aplikasi JKN secara real time. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu Yono Surya, Tessa Fauzi, dan saya Muhammad Ika. Untuk presentasi ini terdiri dari satu, judul ide, deskripsi dan tujuan, dua, latar belakang dan dampak, tiga, alur proses aplikasi. Oke, untuk untuk Baik, deskripsi akan dijelaskan oleh Yana Surya. baik. Terima kasih. Untuk penjelasan dari inovasi yang akan kami buat untuk Sobat Kandri ini, yaitu yang pertama informasi real-time ketersediaan IGD. Maksud dari informasi real-time ketersediaan IGD yaitu inovasi ini ditujukan untuk memberikan informasi real-time mengenai ketersediaan bilik ruang IGD kepada pasien, keluarga, dan tenaga medis. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah informasi yang seringkali tidak terupdate di aplikasi pemerintah sebelumnya seperti aplikasi Sinara. Lalu yang kedua, ada terintegrasi dengan mobile JKN. Jadi, sistem akan menggunakan perangkat otomatis real-time, mendeteksi keberadaan secara real-time. Informasi ini kemudian akan terintegrasi ke dalam aplikasi mobile JKN, memungkinkan pasien untuk membuat keputusan lebih cepat dan akurat tentang rumah sakit mana yang akan dituju. Oke, kita next ke bagian tujuan. Dalam tujuan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama memangkas waktu tunggu di IGD, yang artinya yaitu sistem ini mengeliminasi waktu tunggu calon pasien di IGD dengan menyediakan informasi ketersediaan bilik ruang IGD secara real time sebelum pasien tiba di rumah sakit. Dan untuk yang kedua, memberikan informasi real time ketersediaan IGD. Maksudnya itu informasi ketersediaan bilik di ruang IGD diberikan secara otomatis dan real time, memungkinkan calon pasien untuk mengetahui keberadaan ruang yang penuh atau kosong. Lalu yang ketiga, informasi rumah sakit dengan layanan BPJS dan IGD yang tersedia atau available. Sistem ini juga memberikan informasi tentang rumah sakit terdekat yang mendukung layanan BPJS dan memiliki bilik ruang IGD yang kosong, sekaligus memfasilitasi rumah sakit untuk memperbarui status ketersediaan bilik secara otomatis. Dan next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tessa. baik, terima kasih. Untuk latar belakang mengapa kami mengambil tema ini, yaitu ada beberapa hal. Dan pertama itu mengenai kasus kematian terkait ketersediaan IGD. Jadi pada waktu silam, eh, dilansir dari laman detik.com, telah terjadi seorang pasien yang meninggal dunia akibat ditolak oleh IGD RSUD Wangaya. Hal tersebut terjadi lantaran kapasitas IGD di rumah sakit tersebut penuh, sehingga pengantar pasien tidak mengetahui hal tersebut lebih awal. Akibatnya, pasien tidak mendapatkan penanganan secara cepat karena diperlukan waktu lebih untuk melarikan pasien ke rumah sakit lain. Dengan demikian, aplikasi mobile JKN dapat menjadi peran penting untuk menangani kasus ini. Akan tetapi, fitur yang terdapat di mobile JKN sekarang belum terdapat fitur dan perangkat otomatisasi untuk memberikan informasi secara akurat dan real time mengenai ketersediaan ruang IGD. Nah, untuk latar belakang yang kedua yaitu di mobile JKN itu sendiri memang sudah ada informasi mengenai ketersediaan tempat tidur. Akan tetapi eh, informasi tersebut masih diinput secara manual dan tidak otomatis. Nah, sehingga dengan adanya modul kami diharapkan update informasi tersebut dapat dilakukan secara otomatis. Nah, untuk screenshot di samping ini merupakan screenshot ketika rumah sakit belum mengupdate data ketersediaan tempat tidur selama 24 jam terakhir. Lalu latar belakang yang ketiga yaitu penanganan lebih cepat dan efisien. Insiden
yang menyoroti kebutuhan mendesak untuk penanganan yang lebih cepat dan efisien, terutama dalam situasi darurat ketika waktu adalah faktor kritis. Yang selanjutnya adalah kebutuhan informasi real time. Nah, ada kebutuhan untuk penyediaan informasi ketersediaan bilik IGD yang akurat dan real time untuk mencegah kasus seperti tadi itu tidak terulang di masa depan. Selanjutnya untuk dampak akan dijelaskan oleh rekan saya, Dika. Terima kasih. Untuk dampak ini merupakan dampak yang kami harapkan apabila sistem ini sudah diaplikasikan, yaitu untuk poin pertama meningkatkan keselamatan pasien. Kenapa? Karena memang kita bertujuan dengan pasien yang lebih tahu ruang IGD yang tersedia, maka mengurangi seperti kasus di latar belakang di mana pasien ditolak oleh IGD karena penuh. Lalu poin kedua, memudahkan akses informasi, di mana setiap calon pasien dapat melihat ketersediaan dari ruang IGD melalui mobile aplikasi yang mudah untuk dijangkau. Lalu poin tiga, menghindari penumpukan. Hal ini terjadi yaitu di mana ada rumah sakit di mana ruang IGD-nya penuh, sedangkan rumah sakit lain terdapat ruang IGD yang tersisa. Maka dengan sistem dari kami ini diharapkan pasien dari yang membutuhkan kondisi darurat ini bisa terbagi rata di rumah sakit yang tersedia. Lalu poin 4, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan tidak penuhnya ruang IGD, maka perawat pun dapat memberikan layanan terbaik bagi pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan darurat tersebut. Untuk poin 5, meningkatkan efisiensi rumah sakit. Tentu saja semakin tidak menumpuknya pasien pada ruang IGD dapat meningkatkan efisiensi layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Lalu 6, transparansi dan akuntabilitas, yaitu setiap orang dapat melihat data ketersediaan ruang IGD ini dan akuntabilitas, yaitu di mana data-data ini secara otomatis dan real time. Next. Alur proses aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk alur proses aplikasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu arsitektur sistem. Pada gambar berikut terdapat diagram sistem yang kami rancang. Jadi, di dalam sistem ini yang pertama akan kita dapati yaitu sebuah sensor. Sensor yang kita gunakan di sini yaitu sebuah mesin sensor yang akan membaca dari keberadaan manusia sehingga ketika ada orang di dalam bilik ruang IGD, maka dia akan menandakan bahwa ruang IGD itu terisi atau penuh seperti itu. Dan nantinya sensor-sensor ini akan terhubung dengan modul IoT. Dapat dilihat bahwa kami mencontohkan di sini terdapat dua rumah sakit, yaitu yang pertama adalah Rumah Sakit Putra dan yang kedua adalah Rumah Sakit Borneus. Sehingga ketika ada dua modul IoT yang saling mengirim data, maka dia akan saling menunggu satu sama lain. Dan nantinya data tersebut akan dikolek oleh server di dalam aplikasi mobile JKN. Lalu data itu akan tersimpan di dalam database untuk di maintenance ataupun untuk dijadikan log file yang akan digunakan di kemudian hari. Lalu kemudian server akan mengolah data tersebut yang nantinya akan dikirim ke dalam internet dan nantinya akan diunduh oleh beberapa user menggunakan user interface berupa handphone ataupun juga PC desktop seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan lebih mengenal yaitu use case diagram. Silakan rekan saya untuk menjelaskan use case diagram. Baik, terima kasih, Yana. Nah, untuk sistem kerja mobile JKN yang diharapkan pada sistem kita itu ada dua perspektif. Yang pertama dari perspektif pengguna dan yang kedua dari perspektif modul Yonsur itu sendiri. Nah, untuk dari perspektif pengguna di aplikasi mobile JKN ini pengguna dapat melihat berbagai macam fitur. Yang pertama melihat list rumah sakit, kedua ada melihat jumlah kamar, melihat detail lokasi rumah sakit, melihat jarak rumah sakit, melihat nomor telepon rumah sakit, dan melihat jumlah bed yang tersedia di IGD-nya. Nah, dari modul Yonsur itu sendiri, dia akan memberikan
informasi mengenai update jumlah bed IGD yang tersedia, dan yang kedua mengenai update jumlah total bed di IGD-nya itu sendiri. Nah, seperti itu sistem mobile JKN yang akan kita implementasikan nanti. Nah, untuk simulasi apabila fitur tersebut sudah diimplementasikan, dapat dilihat pada video berikut ini. Nah, berikut adalah simulasi mobile JKN yang telah disediakan, yang telah ditambahkan fitur info ketersediaan IGD. Nah, berikut adalah videonya. Ini merupakan aplikasi mobile JKN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam akunnya. Nah, di sini user dapat menginput NIK dan password untuk masuk ke dalam akun mobile JKN. Nah, berikut ini adalah halaman utama dari mobile JKN. Lalu untuk melihat info ketersediaan IGD dapat dilihat di menu lainnya, lalu info ketersediaan IGD. Nah, berikut ini adalah informasi ketersediaan IGD. Di sini dapat kita lihat bahwa ada informasi mengenai rumah sakit terdekat beserta alamatnya dan jaraknya. Lalu dapat terlihat juga total bed dan bed yang tersedia di rumah sakit tersebut. Nah, begitu implementasi fitur tersebut pada aplikasi mobile JKN. Selanjutnya saya kembalikan ke Dika. Oke, mungkin sekian yang dari tim kami, tim Jonsur, mempresentasikan dari proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Jonsur mengundurkan diri. Sampai jumpa.